Iya, shalom. 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 Mari kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Yang terhormat Bapak Ketua Klasis Gereja Betel, Gereja Pentakosta di Tanah Papua, Klasis Manokwari. Terima kasih Bapak bersama Ibu bisa hadir bersama-sama di malam hari ini. Dan selamat datang di kota Tobelo, Marahai. Ya, mari kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Yang saya hormati para hamba-hamba Tuhan dari denominasi gereja yang ada di Tanah Tobelo. Terima kasih bisa hadir bersama-sama dengan kami untuk merayakan Natal bersama di malam hari ini. Yang saya hormati Kepala Desa Pitu yang bisa hadir bersama-sama dengan kami di malam hari ini, bahkan tamu undangan sekalian yang berbahagia yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum saya menyampaikan terima kasih, saya mengajak kita semua mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita sekalian, sehingga kita semua bisa ada di malam hari ini. Semua itu karena anugerah Tuhan. Kita tidak bisa membalas kebaikan Tuhan, karena napas hidup ini Tuhan berikan secara cuma-cuma untuk kita, sehingga kita semua patut mengucap syukur kepada Tuhan. Baik, terima kasih. Kami Gereja Betel, Gereja Pentakosta di Tanah Papua, ya, Klasis Manokwari, dan kami membuka pos PI di Tanah Tobelo. Dan gereja ini sebenarnya gereja ini tidak asing lagi. Saya sudah kesaksian berapa kali. Saya sudah sampaikan bahwa gereja ini mula-mula asalnya dari Ternate, ya. Gereja ini asal sebenarnya dari Ternate, ya. Tetapi pada waktu itu hamba Tuhan Yonatan Itar, ketika dia melihat visi Tuhan di Ternate, dia langsung ke Ternate, tapi dia tidak kabarkan Injil di sekitar Halmahera dan Ternate. Tetapi dia bawa gereja ini ke Tanah Papua. Dan gereja ini adalah gereja pertama di Tanah Papua. Dan akhir zaman ini, nubuatan itu dia harus kembali ke asalnya di Ternate. Jadi perlu saya sampaikan untuk kita sekalian, kehadiran kami di Tanah Tobelo, walaupun baru membangun, tetapi kami sudah ada sejak dulu ya di tempat ini. Cuma pada waktu itu hamba-hamba Tuhan tidak mengabarkan Injil di tanah ini. Ya. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, saya sebagai gembala, ya, apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan tadi, ketika Tuhan memanggil hamba Tuhan ini bukan latar belakang dari seorang gembala, ya, seorang sekolah teologi, ya, sama juga dengan kami, ya. Saya juga bukan latar pendidikan dari seorang teologi, ya, tapi kami melalui proses Tuhan, cara Tuhan yang Tuhan buat dalam hidup kita, ya, masing-masing. Ya, jadi sedikit kesaksian, saya sakit tahun 2010, sudah meninggal, ya. Saya orangnya sudah meninggal. Tapi Tuhan, saya seperti Nabi Hizkia. Saya balik ke dinding, saya menangis. Saya bilang, Tuhan, kasih kesempatan saya hidup satu kali, ya. Ya. Kasih kesempatan saya hidup satu kali saja, ya. Dan disitulah Tuhan kasih hidup saya, dan saya melayani Tuhan sampai hari ini. Dan visi Tuhan itu dari Gereja Betel, Gereja Pentakosta di Tanah Papua, dan Tuhan taruh misi itu bagi saya. Dan kami sementara ada membangun di Desa Pitu, ya. Kami sementara membangun di Desa Pitu. Dan Bapak Ibu lihat caralah kami orang Papua, cara memuji Tuhan yang tadi Bapak Ibu lihat, ya, kami bebas, ya. Kami tidak seperti mau ada sedikit kaku, tidak, kami bebas. Sebab kami percaya bahwa tirai itu sudah terbelah dari atas sampai ke bawah, tidak ada yang membatasi kita untuk memuji Tuhan. Raja Daud saja bisa sampai telanjang bulat, kita masih pakai baju, masih sopan, masih ini, ya. Jadi apa tadi yang disampaikan oleh WL, bahwa ketika kita songgeri, maka semua sendi-sendi kita, maka tubuh kita itu sehat, kuat, maka tidak perlu kita olahraga lagi, ya. Kita bikin ibadah 1 minggu 5 kali, saya pasti bahwa kita sukacita, tidak perlu kita olahraga lagi, kita olahraga di dalam Tuhan, di dalam gereja. Baik, kami cuma titip pesan bahwa Natal Gereja Betel, Gereja Pentakosta di Tanah Papua, Pos PI, Kemadau, Tobelo, kami punya misi bahwa kami terus
kumandangkan visi Tuhan ya. Jadi Tuhan taruh visi di dalam hidup saya untuk memulihkan ya kehidupan manusia di akhir zaman ya. Jadi menyembah Tuhan, menyembah yang benar, sembah yang benar ya. Kita hidup dalam kekudusan, kejar kekudusan, sebab tanpa kekudusan kita tidak mungkin melihat Tuhan ya. Jadi itu yang Tuhan taruh dalam hidup saya. Kami orang yang latar belakang dari kehidupan yang hancur, dan saya tahu persis bahwa orang-orang yang pergi ke surga bukan orang-orang yang cuma hanya jadi Kristen saja, tetapi orang-orang yang sampai ke surga ialah orang-orang yang kudus. Alkitab katakan di dalam Ibrani 14 ayat 12 ayat 14 katakan bahwa berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Jadi kekudusan itu kita kejar sehingga kita bisa bersama-sama dengan Dia di surga. Amin. Iya, jadi sedikit himbauan kami sebagai hamba-hamba Tuhan, sampaikan kepada jemaat sekalian bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat ya. Ya, kami mau sampaikan sekali lagi bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kita tidak perlu main-main lagi. Kalau kita main-main lagi, maka saudara-saudara kita yang di sebelah, mereka itu yang Tuhan pakai untuk pemulihan akhir zaman ya. Kita yang sudah potong pusa dengan Kristen, kita ragu-ragu, kita mulai cemas, kita mundur, nanti Tuhan pakai. Nah, kenubuatan itu akan terjadi. Orang yang belum mengenal Tuhan yang Tuhan pakai untuk akhir zaman. Ujian akhir ini Tuhan akan pakai mereka sehingga kita terlambat. Dengan demikian kami himbaukan untuk kita sekalian bahwa tahun 2021 kita akan menghadapi persoalan yang lebih berat ya. Persoalan yang lebih berat. Kita akan melihat pendeta-pendeta kaliber mau berdoa sampai model bagaimanapun dunia ini tidak bisa akan aman. Sebab waktu kedatangan Tuhan itu semua ini akan terjadi persoalan-persoalan manusia yang kita tidak pernah lihat. Dan kita akan lihat kejahatan-kejahatan yang belum pernah kita lihat akan terjadi. Dan itu menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Dengan demikian kami sebagai hamba Tuhan, kami menasihati kita sekalian bahwa kita tetap hidup kudus di hadapan Tuhan ya. Apalagi bulan Desember ini tanggal 1, tanggal 2 ke atas pasti semua akan jalan, ada yang lurus, ada juga yang bengkok ya. Yang tadi dia lurus tapi dia bisa bengkok ya. Tapi yang kasih bengkok dia itu mungkin hal lain yang bisa kasih bengkok dia. Mungkin Bapak Ibu semua bisa tahu, apalagi di Tobelo ini ya itu sudah pusat ya. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan ya, hamba Tuhan tadi sampaikan bahwa kita menjadi anak-anak Tuhan berarti kita harus ikut Tuhan. Amin. Iya. Kita anak-anak terang berarti kita harus menjadi terang bagi orang lain ya. Jangan kita menciptakan kegelapan bagi orang lain. Jangan kita menjadi batu sandungan bagi orang lain ya. Sebab Yesus datang ke dalam dunia, Dia tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Yesus datang ke dalam dunia, Dia menyelesaikan semua kutuk, semua persoalan, semua akar pahit, semua Dia katakan di tiang kayu salib bahwa sudah selesai. Berarti tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil juga ketika kita berseru kepada Dia. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, yang diberkati oleh Tuhan, itulah sedikit yang perlu kami titipkan untuk kita sekalian dan jemaat. Kita percaya bahwa persoalan hidup ini Tuhan Yesus Immanuel sendiri yang akan menyertai kita. Iya. Jadi ketika Tuhan menyertai kita, tidak ada satupun yang dapat menghalangi kita. Dengan demikian pada kesempatan hari ini, malam hari ini, atas nama gembala dan jemaat, kami mengucapkan banyak terima kasih. Yang pertama kepada hamba Tuhan yang dari Papua, Bapak Wakil Ketua Sinode sekaligus Ketua Klasis Kabupaten Manokwari, bisa ada bersama-sama kami dan bisa menyampaikan firman Tuhan di malam hari ini. Itu menjadi rema, menjadi kekuatan, menjadi motivasi, pegangan bagi kami sekalian untuk tetap ada di dalam Tuhan sehingga ke depan kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan di tempat ini, Bapak Gembala dan majelis jemaat dan semua jemaat yang telah memberikan kami tempat gedung untuk kami jemaat Kemah Daud GBGP Tobelo untuk merayakan Natal di malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu jemaat di tempat ini, banyak sekali membantu kami dalam pelayanan ya. Saya percaya bahwa kita saling menopang dalam pelayanan ya. Sebab akhir zaman ini Tuhan Yesus datang kita untuk menyatukan satu tubuh Kristus ya.
Iya, menyatukan satu tubuh Kristus. Tidak ada perbedaan lagi. Ya. Iya. Tidak ada perbedaan. Sebab di surga tidak ada gereja. Minta maaf. Di surga tidak ada gereja. Kalau di surga ada gereja, saya akan cari gereja. Tapi di surga cuma orang-orang yang percaya menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Dengan demikian, saya sangat berterima kasih kepada Bapak Gembala dan semua majelis jemaat dan jemaat di tempat ini yang banyak sekali menopang kami dalam pelayanan, sehingga kami terus semangat memberikan motivasi kepada kami sehingga kami terus melayani Tuhan. Yang berikut kami ucapkan terima kasih kepada gereja GPDI Petra Aspol ya. Terima kasih Bapak Gembala, Bapak Ferry Papulim bersama jemaat ya. Mereka selalu membantu kami dalam pelayanan. Kami tidak dapat membalas, kiranya Tuhan yang punya pekerjaan ini, Dia akan mengembalikan 100 kali lipat bagi Bapak Gembala dan semua yang menopang kami dalam pelayanan. Yang berikut, kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak ya, yang telah membantu kami dalam acara Natal di malam hari ini. Walaupun kami tidak menyebutkan satu persatu, tetapi kami percaya Tuhan yang akan melihat sumbangan Bapak Ibu sekalian, sehingga acara ini bisa selesai dan Tuhan selalu memberkati Bapak Ibu sekalian. Kami percaya bahwa ketika Bapak Ibu berkorban untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan akan mengembalikan 100 kali lipat. Yang berikut, dengan demikian kami sebagai gembala dan jemaat GBGP Kemadau Tobelo, kami mohon maaf jika dalam ibadah mungkin ada sesuatu, ada penyampaian yang mungkin kurang berkenan bagi Bapak Ibu sekalian. Kami mohon maaf karena kami sebagai manusia, kami tidak sempurna, tetapi biarlah Roh Kudus, Roh yang agung yang dapat menyempurnakan pelayanan kami di malam hari ini. Dan mungkin sebentar juga dalam menyajikan jamuan kasih ada kurang berkenan di Bapak Ibu sekalian, kami mohon maaf, dan itulah kami sebagai manusia. Dan pada akhirnya saya selaku gembala dan semua jemaat Kemadau Tobelo mengucapkan selamat merayakan Natal bagi kita sekalian 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Kiranya Tuhan Yesus yang ada Immanuel itu sendiri, Dia akan menyertai Bapak Ibu senantiasa, sehingga Bapak Ibu ada dalam kesehatan, kekuatan, umur panjang, sehingga dalam kehidupan kita sekalian kita bisa melihat anak-anak dari anak-anak kita. Mungkin demikian, itulah singkat penyampaian ucapan terima kasih dan sedikit titipan firman untuk kita sekalian di malam hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Shalom. Tuhan memberkati kita sekalian.